Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai materialitas dan risiko. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rahmasri Enda Mahesti dengan NIM 06, lalu ada Sekar Purwitasari dengan NIM 13, lalu ada Delia Alkarina Pangesti dengan NIM 17, lalu saya sendiri Istiana Urti Rahayu dengan NIM 22, dan Rifki Abdul Salam dengan NIM 27. Yang pertama yaitu mengenai materialitas. Pengertian dari materialitas sendiri itu merupakan pertimbangan utama dalam menentukan ketetapan laporan audit yang harus dikeluarkan. Dan menurut FASBS konsep statement 2 juga mengidentifikasikan materialitas itu sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Kemudian ada langkah-langkah dalam menerapkan materialitas, itu ada 5 langkah. Yang pertama itu menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua itu menentukan materialitas kinerja. Yang ketiga itu mengestimasi total salah saji dalam segmen. Yang keempat itu mengestimasi salah saji dalam gabungan. Dan yang kelima itu membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan mempertimbangkan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Pengertian dari pertimbangan pendahuluan tentang materialitas sendiri itu merupakan jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan itu akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Dan pertimbangan ini itu merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil oleh auditor dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas, itu ada 3. Yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Lalu yang kedua itu tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Dan yang ketiga itu faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Delia. Kepada Mbak Delia dipersilahkan. Melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya yaitu Istiana mengenai materialitas kinerja. Materialitas kinerja didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada angka yang lebih kecil dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan demi mengurangi tingkat probabilitas yang rendah dan tepat bahwa jumlah agregat dari salah saji yang belum dikoreksi atau tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk materialitas kinerja berhubungan terbalik dengan jumlah bukti yang akan dikumpulkan oleh auditor. Penentuan materialitas kinerja didasarkan pada pertimbangan profesional dan mencerminkan jumlah salah saji yang ingin diterima auditor dalam segmen tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melakukan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Jadi ada 2 jenis salah saji yang ditemukan. Yang pertama, salah saji yang diketahui atau known misstatement. Adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Yang kedua adalah salah saji yang mungkin atau likely misstatement. Terbagi lagi jadi 2 jenis dari salah saji yang mungkin atau likely misstatement.
Jenis yang pertama adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Yang kedua, proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Saya Rahma Srena Mesti NIM 6 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Delia. Perhitungan proyeksi langsung estimasi salah saji atau direct projection estimate of misstatement, yaitu salah saji bersih dalam sampel dibagi total sampel lalu dikali dengan total nilai populasi yang tercatat dikurangi proyeksi langsung estimasi salah saji. Estimasi untuk kesalahan sampling timbul karena auditor hanya mengambil sampel dari sebagian populasi dan ada resiko bahwa sampel itu tidak secara akurat mewakili populasi. Resiko audit. Resiko audit yaitu resiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatannya atas laporan keuangan salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa resiko tersebut ada karena beberapa hal, yaitu 1. Ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, 2. Efektivitas pengendalian internal klien, 3. Ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Untuk memudahkan pelaksanaan audit dan aplikasi model risiko audit, auditor biasanya menggunakan pendekatan siklus, yaitu laporan keuangan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok transaksi dan saldo-saldo akun yang saling berhubungan dalam suatu segmen. 5 siklus tersebut yaitu 1. Siklus penjualan dan penagihan, 2. Siklus pembelian dan pembayaran, 3. Siklus penggajian dan personalia, 4. Siklus persediaan dan pergudangan, 5. Siklus perolehan dan pembayaran kembali modal. Selanjutnya, komponen model risiko audit. 4 risiko dalam model risiko audit, diantaranya 1. Risiko deteksi yang direncanakan, yaitu risiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kerja. Nomor 2. Risiko inheren, mengukur penilaian auditor atas kerentanan asersi salah saji yang material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Yang selanjutnya, risiko pengendalian yaitu mengukur penilaian auditor mengenai risiko bahwa salah saji yang material akan terjadi dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Yang terakhir adalah risiko audit yang dapat diterima, yaitu ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Yang selanjutnya, menilai risiko audit yang dapat diterima. Auditor harus memutuskan risiko audit yang tepat bagi suatu audit selama perencanaan audit. Pertama, auditor memutuskan risiko penugasan bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai, walaupun laporan audit sudah benar. Risiko penugasan berkaitan erat dengan risiko bisnis klien. Kemudian, menggunakan risiko penugasan ini untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Hal ini melalui pengendalian risiko audit yang dapat diterima. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko penugasan serta audit yang dapat diterima. Di antaranya, 1. Derajat ketergantungan pemakaian eksternal pada laporan keuangan. Nomor 2. Kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan. Yang terakhir, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rifki. Hubungan resiko dengan bukti serta faktor-faktor yang mempengaruhi resiko. Auditor yang menjadi penanggung jawab framework sudah mengambil keputusan-keputusan berikut dalam audit atas Hilbert Hardenkopf. Yang pertama, materialistis kinerja. Yang kedua, risiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga, risiko
inherent. Selanjutnya ada model resiko audit, terutama merupakan model perencanaan sehingga penggunaannya terbatas pada mengevaluasi hasil audit saja. Dalam keadaan seperti itu, auditor harus mengikuti pendekatan dua langkah, yaitu auditor harus merevisi penilaian awal atas tingkat risiko yang tepat. Hanya auditor harus mempertimbangkan dampak revisi tersebut sehingga kebutuhan bukti tanpa menggunakan model risiko audit. Ini ada hubungan risiko dan materialistis dengan bukti audit. Konsep materialistis dan risiko dalam auditing berkaitan erat dan tidak terpisahkan. Risiko adalah ukuran ketidakpastian sedangkan materialistis mengukur besarnya. Secara bersama-sama keduanya mengukur ketidakpastian jumlah dengan besaran tertentu. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.